Jadi ya saudara-saudara, mohon maaf kalau konten lagi tersendat karena memang sedang dibenerin nih karena komputer gua lagi jebol entah kenapa menjadi pelan. Gua naik OS, naik operating system tapi justru malah pelan. Mau turun lagi tapi gua udah keburu punya apps-apps yang membutuhkan OS yang udah di atas itu gitu. Aduh, ini namanya pemaksaan teknologi. Kayak begini-begini nih. Nih, lagi diberesin. Ini namanya si Udah Handa. Lagi ngebongkar iMac. For information, gua pakai iMac early 2017. Sebenarnya ini buat iMac buat keluarga, buat anak gue bikin tugas dan sebagainya, tapi kagak pernah dipakai, men. Yang ada ujung-ujungnya udah gue aja yang pakai, ya nggak sih? Nanti bisa kan dites dulu sebelum di seal lagi? Bisa bang. Dia emang di itu dulu. Kita install dulu. Setel baru. Iya, dites dulu. Baru udah. Kalau udah itu baru langsung gas. Ya. Kita seal. So, satu hal yang menyebalkan dari iMac adalah dia tidak seperti komputer-komputer pada umumnya yang pakai murbaut atau sekrup. Buka sekrupnya, buka gitu kan, bongkar. Ini enggak, dia kayak dipatenin gitu, kayak mainan zaman dulu yang baterainya habis terus udah buang gitu, nggak bisa di apa-apain gitu. Jadi memang ketika ngebongkar iMac ya harus harus siap untuk disil ulang lagi gitu. Pertanyaannya, kenapa gua nggak pakai Mac Pro? Jujur pengen pakai Mac Mini 4 ya, yang baru ya. Iya. Mac Mini 4. Pengennya sih pakai Mac Mini 4. Tapi gue mesti nambah lagi cinema display, gue mesti nambah lagi peritilan-peritilan yang lainnya gitu. Yang mana kok jadi nggak efisien ya, apalagi untuk saat ini kayaknya belum terlalu bijak untuk gua migrasi menuju ke Mac Mini 4. Mac Studio. Emangnya gua mau buka PH pakai Mac Studio? Bagaimanakah kondisinya? Dilepas begitu? Iya. Ih, aneh bener. Masih nyentrum gak nih? Emang masih suka nyetrum? Iya, dia kan pakai PSU. Oh. Biasanya aku udah pernah. Oke, 8. 5. 8 mana nih? Ini pokoknya TN6 lah. Buat TN6. Jangan grogi. Jangan grogi. Jangan stres. Katanya mau jadi konten kreator, enggak ya? Enggak mau jadi konten lo. Susah. Jadi problemnya ada di sini, guys. Ini adalah hard disk yang kecepatannya adalah 5400 RPM. Kita butuh tuh lebih dari itu untuk pakai macOS yang baru gua download ini, baru gua install. Nah, daripada mengandalkan putaran optik di hard disk, kenapa nggak pakai SSD sekalian? Nah, diganti pakai SSD 500 GB aja cukup. Yang mestinya sih 1 tera, cuma 500 GB aja cukup karena kalau 1 tera duitnya yang nggak cukup. Duitnya nggak cukup. Iya. Akhirnya terpasang. Ih, Samsungnya kebalik tuh. Iya. Emang gitu ya?
pasang kembali untuk sementara karena mau ngecek softwarenya. Saatnya dites. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat kepikiran mau pakai startup disk. Mau pakai startup disk tadinya. Terus Jadi nginstall di startup disk gitu, nginstall di luar itu kan. Cuma kan repot ya. Oke, Monterey dulu. Yang aneh kenapa pas di Mojave itu. Mojave jalan? Soalnya kan itu aplikasinya masih kecil semua, Bang. Oh gitu. Beda ukuran semuanya. Jadi aplikasi sistem yang dia jalanin itu nggak terlalu berat. Saya semalam cuman makainya 256, tapi saya dua itu, satu Dua SSD. macOS, satu Windows. Ya, nggak ada lemot sama sekali. SSD 1 tera. Enggak, cuman 256? Iya. Iya sih, jadi sebenarnya hard disk yang di komputer hanya buat OS aja kan, sama aplikasi-aplikasi. Data mah di luar aja gitu. Kalau RAM saya pakai berapa ya? 16 ya 16. 8. Diteliti. Oh, format dulu ya. Iya, format ulang. Macin. Terus adek. Nah, itu mantranya itu tuh guys. Mantra. Itu wajib diketahui oleh seluruh orang yang beragama Mac. Udah. Install macOS Monterey. Monterey itu 12 ya? Iya 12. Ini udah kenceng nih. Crossing fingers. Bismillah, semoga tidak ada masalah apa-apa. Dia menjamin tidak ada masalah. Oke, menjamin. So there you go, gue lagi mencoba untuk menginstal macOS yang baru dengan hard disk yang baru. Gue berharap bisa lebih cepat. Gue tuh sebenarnya mau lepas dari keluarga Adobe, mau Photoshop, Illustrator, Premiere, itu semua gue harus lepas dari situ. Awal banget gue ngedit pakai Adobe Premiere, tapi kemudian gue mulai shifting ketika Premiere itu hasilnya kayak gini loh. Lu masukin 4K sekian resolusinya sekian, kualitasnya sekian, tapi tiap ngerender kayak agak turun dikit gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, gue hapus Premiere, gue pindah full ke DaVinci Resolve 15, 16 sampai ke 17 ini. Lalu gue juga ngerasa kayak, oh kan gue ada Photoshop, ada Illustrator, ini kok kayak ganggu gitu. Ini kan masih barang lama yang harusnya gue udah langganan, ini kok gue masih pakai yang lama, yang bajakan. Hari gini ya 2025 pakai bajakan kayaknya pret gitu ya. Jadi akhirnya hapus aja sekalian, gue pindah ke yang namanya Affinity Creative atau apa itu. Jadi ada Affinity Designer sama Affinity Photo apalah. Itu adalah alternatifnya Photoshop. Lu cukup beli sekali aja, lu dapat 3 yang setara sama Adobe Photoshop, setara sama Illustrator dan InDesign. Grupnya dari Affinity. Yang jadi masalah, dia require operating system Mac yang lebih tinggi dibanding yang gue pakai saat itu, yaitu Mojave. Gue pakai Mojave, ya gue naikin ke Monterey. Ketika gue naikin ke Monterey, kan otomatis wipe out keseluruhan hard disk tuh. Backup data, start dari 0, install Monterey. Yang jadi masalah adalah
Meskipun di Apple-nya bilang bahwa Monterey itu bisa untuk beroperasi di tipe iMac gua yang 2017 ini, tapi ternyata ya memang bisa. Cuma satu kali klik nunggunya 5 detik, bisa beroperasi tapi lama banget. Masalahnya katanya ada di hard disk. Hard disk itu cuma bergerak di 5400 RPM putaran hard disknya. Sementara untuk Monterey itu butuh di atas itu. Ya udah, sekalian aja pindah ke SSD. SSD adalah hard disk, bukan hard disk ya, SSD namanya. Solid state SSD, solid state disk. Aneh, tapi kan dia bukan disk. Jadi dia seperti flash disk, tapi gede, kapasitasnya besar. Ada 500 GB, 1 tera, 2 tera. Cara dia ngebaca bukan kayak cara ngebaca hard disk. Kalau ngebaca hard disk tuh kayak ngebaca piringan hitam. Muter, terus ada jarum nempel, tek, nggak dia ngebaca tuh. Nah, kecepatan putaran itulah yang akhirnya membuat, yang diukur sebagai kecepatan si hard disk gitu. Kecepatan dia membaca dari putaran itu. Sementara kalau untuk SSD itu ngebacanya, SSD itu solid gitu, dia bahan yang dicap sama data, lalu capnya itu yang dibaca secara langsung oleh energi gitu, oleh listrik gitu. Jadi jauh lebih kenceng, yang dibilang 4 kali lipat di atas hard disk kecepatannya. Nah, sekarang lagi dipasang dulu, mari kita lihat apakah ini bisa segera selesai cepat, karena saya harus ngedit cepat gitu. Saya harus ngetik skrip nih, gila ya. Ngetik skrip pusing banget kalau nggak ada komputer. Mari kita tunggu sampai akhirnya selesai install, kita lihat dia bekerja apa tidak. So, berikutnya adalah sudah keinstall si Monterey dan udah install DaVinci Resolve juga, dan sekarang lagi ngetes render 43 menit. Ya, kita tunggulah dia ada drop apa enggak. Karena kalau ada drop, apa ya lagi yang mesti diberesin gitu. Masa mesti ganti RAM? Harus sih ganti RAM, tapi jangan sekarang lah, agak-agak terlalu dini buat ganti RAM. Jadi mestinya setelah diganti SSD ini harusnya lebih kenceng dibanding si sebelumnya. Aplikasi berat sebenarnya. Harap sabar menunggu, paham dah. Oke, akhirnya berhasil, sudah jalan lancar, cukup kenceng dibanding kemarin, bener-bener ampun dah. Ngerender yang mestinya 1,5 jam ini cukup 48 menit. Semoga lancar terus nih. Aduh, kalau nggak tegang nih. Sekarang lagi proses untuk memasang kembali layarnya iMac. Siapa sih yang pertama bikin iMac nih? Steve Jobs, almarhum. Kenapa sih bikin iMac mesti pengen clean sampai susah buka tuh? Wah, kenapa gitu? Kenapa nggak ada sistem buka screen tuh slide aja gitu, straight gitu? Pengen jualan Apple Care ya? Pengen jualan service Apple ya? Suka heran saya. Kadang-kadang service Apple juga suka nggak ngerti apa yang gue omongin. Kumaha sih? Yang Indonesia ya? Ya gitulah. Nah, layar jangan kebalik nih. Hah? Layar jangan kebalik. Kan nggak lucu. Nggak lucu, kebalik. Kalau kebalik kan wah. Oh gitu. Enakan ngerjain itu apa? Enakan ngerjain anti glare-nya handphone? Kalau ngerjain enak ini bang. Enakan ini? Enakan ini. Oh ya? Iya. Kalau handphone pakai mikroskop capek. Oh gitu? Kalau ini mesinnya
itu mesinnya gede-gede semua. Kalau iPhone, Android itu kecil-kecil. Pindah. Migrasi kembali. Kok nggak bunyi? Cung. Ada suaranya ya? Masih kan cung. Iya. Tadi juga bunyi kok. Keyboard. Oke, berikutnya mari kita tes. Tes. Final Archive yang tadi. Awet lah. Harusnya satu ini diganti sih aman sih. Jumping, choose. Jumping. Oke. Mari kita buka DaVinci Resolve. 1, 2, 3. Wih, oke nih. Close. Oke. Ini memang media offline karena dia proxy. Tampaknya oke. Semoga oke untuk selanjutnya. Tapi kalau misalnya masih ada masalah, siap dipanggil? Siap. Dengar ya guys ya, siap dipanggil ya. Manapun. Udah Hamda akan dipanggil lagi ketika ada masalah lagi. Kasih gini dong. Nggak boleh jempol mah bapak-bapak. Oh gitu. Gini dong. So, ya kira-kira gitu. So far bekerja dengan baik. Belum gua stress test aja. Abis ini mau gua stress test yang lebih dahsyat lagi. Dan insya Allah gue bisa ngedit lebih cepet lagi. Oke, perjuangan banget guys. Sorry kalau agak terlambat nih konten-konten. Ya. I'll see you in the next video guys. Kenapa nih? Ditinggal bentar.